Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang waliullah yang dijuluki Sultanul Aulia, raja dari seluruh para wali. Gelar tersebut tercatat dalam kitab Al-Fawaid Al-Muhtarah, Yaman, Dar Al-Ilmi wa Ad-Dawah, 2018 karya Habib Ali Hasan Baharun, yang merupakan kumpulan perkataan-perkataan gurunya, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitab ini memuat wejangan-wejangan dari ulama, wali, habaib, termasuk kisah tentang perolehan gelar tersebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di saat menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersahabat dengan dua orang cerdas, Ibnu Saka dan Ibnu Abi Asrun. Mereka bertiga berencana mengunjungi seorang wali berpangkat Wali Al-Ghouts. Rumah wali tersebut terletak di daerah terpencil, jauh dari keramaian kota yang ramai. Meskipun jaraknya sangat jauh, keinginan mereka untuk bertemu sang wali tetap tidak terhalang. Kunjungan mereka pasti memiliki maksud dan tujuan yang penting. Dalam perjalanan, mereka saling bertanya tentang tujuan dan niat masing-masing. Ibnu Abi Asrun dengan polosnya bertanya kepada Ibnu Saka, "Hei Saka, kamu mau ngapain bertemu wali itu?" "Aku akan mengajukan pertanyaan sulit sehingga ia bingung dan tidak bisa menjawabnya. Aku ini orang cerdas, jadi wajar menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawabnya. Tak menunggu lama, Ibnu Abi Asrun menjelaskan maksudnya, "Aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu menjawabnya." Pada dasarnya, tujuan dari ketiganya sama, yaitu menguji ketinggian ilmu seorang wali. Ketika ditanya oleh temannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akhirnya menjawab, "Saya tidak mau bertanya apa-apa." Namun, ketika mereka bertanya lagi, dia menjelaskan, "Saya hanya ingin sowan dan berharap mendapat berkah darinya." Orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah. Dari dialog mereka, terlihat sikap dan sifat ketiga orang tersebut terhadap kekasih Allah. Perkataan dan sikap manusia dapat mencerminkan kesombongan atau rendah diri mereka. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menjaga perkataan dan sikap agar senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Kesombongan terhadap orang lain muncul ketika seseorang menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih superior daripada orang lain, sementara rendah hati adalah sikap di mana seseorang menyadari bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah karunia Allah dan bukan hasil dari kegagahan atau kehebatannya sendiri. Orang yang rendah hati menghargai anugerah ilahi dan merasa lemah di hadapannya. Sikap rendah hati membantu seseorang tetap bersyukur, bersikap rendah diri, dan menghormati orang lain tanpa memandang rendah atau merendahkan orang lain. Dalam kediaman Wali Al-Ghouts, mereka mengetuk pintu rumahnya tetapi sang wali tak kunjung membuka pintu, malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian, wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Saka?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Saka. Dalam pertemuan itu, sang wali dengan cepat menjawab pertanyaan Ibnu Saka dan Ibnu Abi Asrun secara detail, namun langsung mengusir mereka berdua. Sebelum pergi, sang wali Mengkasyaf membaca lewat batin mereka berdua dengan karamahnya. Ia menyampaikan kepada Ibnu Saka, "Ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu," dan kepada Ibnu Abi Asrun, "Aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Namun, ketika tiba giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang wali hanya memandangnya dan dengan lembut berkata, "Wahai anakku, Abdul Qadir, aku tahu tujuanmu ke sini hanya ingin berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, sang wali berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah, anakku." Ibnu Saka, setelah beberapa hari dari kejadian aneh itu, dipanggil oleh raja di negerinya untuk berdebat dengan para ulama Nasrani. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani, ia jatuh cinta kepada seorang gadis cantik keturunan Nasrani. Meskipun cintanya tidak direstui, ia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya dan menyatakan cintanya, bersedia berkorban apapun demi hubungan mereka berdua. Akhirnya terbukti perkataan Wali Al-Ghouts bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuk Ibnu Saka. Ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sementara itu, Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah. Jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian, dia sadar bahwa ini merupakan doa yang dikabulkan oleh Wali Al-Ghouts.
Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makam tertinggi dari Allah berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali. Beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi sebagai penghargaan atas ketawaduannya. Peristiwa ini mengandung hikmah yang dalam, mengajarkan kita bahwa kita tidak seharusnya mengedepankan kelebihan diri karena selalu ada orang yang lebih baik dan lebih tinggi kedudukannya. Sikap rendah diri seharusnya menjadi prinsip utama setiap manusia, karena akhlak yang baik jauh lebih penting daripada pengetahuan. Seperti kata-kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, al-adab qabla al-ilmi, adab lebih didahulukan daripada ilmu. Semoga kita semua dapat belajar dari kebijaksanaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengamalkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lamu bishshawab.